Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 28 April 2024. Injil akan dibacakan oleh Bernadette Esther dan renungan akan dibawakan oleh Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, ada yang sedikit berbeda pada perjumpaan kita di hari Minggu yang sangat baik ini. Saya dibantu oleh Bernadette Esther dari Gereja Santa Maria Regina, Paroki Bintaro Jaya, sebagai lektor untuk menghantarkan sabda Tuhan. Silahkan Sis Bey. Sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini, hari Minggu Paskah kelima, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam Injil Suci menurut Yohanes, bab 15, ayat 1 sampai 8. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar, seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, analogi pohon anggur sangat cocok untuk menggambarkan relasi di antara Allah Bapa, Yesus Kristus, dan kita. Allah Bapa adalah pengusaha kebun anggur, Yesus adalah pokok anggur, dan kita adalah ranting-rantingnya. Mengapa Yesus memilih anggur sebagai ilustrasinya? Mengapa Yesus tidak memilih pohon beringin yang lebih kokoh atau pohon besar lainnya? Anggur adalah tanaman perdu, pertumbuhannya dengan merambat. Batang pohonnya tidak berdiri tegak karena memiliki struktur yang lemah dan lentur, melambangkan Yesus yang rendah hati dan lemah lembut, seperti yang disampaikan sendiri oleh Yesus. Belajarlah padaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Meski lemah dan lentur, batang pokok anggur dapat tumbuh hingga puluhan meter dan mampu menopang buah dan daunnya. Berbeda dengan pohon beringin yang hanya bermanfaat sebagai tempat berteduh saja,
Anggur memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh manusia karena berbagai khasiat yang dikandungnya. Dan karena tumbuhnya merambat di tanah, maka siapa saja dapat datang kepadanya untuk memetik buahnya. Anggur yang dijadikan minuman dapat disimpan hingga ratusan tahun, jauh lebih lama dari umur manusia. Jika dibandingkan dengan buah lainnya, anggur adalah juara dalam hal umur simpan. Anggur dapat disimpan berabad-abad lamanya, sedangkan buah lain seperti kurma, zaitun, apel, pir, ceri, atau aprikot hanya dapat disimpan dalam hitungan beberapa tahun saja, atau malah hanya beberapa bulan saja. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, Allah Bapa mengajak kita untuk terlibat dalam usaha yang produktif ini melalui perantaraan Yesus Kristus menghasilkan banyak buah. Tadi telah kita dengarkan bersama, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Tuhan menempatkan kita pada bagian yang penting dari usaha kerja bersama ini, yakni sebagai ranting tempat di mana buah itu tumbuh. Buah anggur tumbuhnya di ranting, bukan di batang pokoknya. Sebaliknya, ranting akan menjadi kering dan mati jika tidak tinggal menempel pada batang pokoknya. Ranting tak dapat berbuat apa-apa jika tidak menempel pada batang pokoknya. Nampaknya inilah yang dimaksud oleh Yesus ketika berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, sebagai murid-murid Yesus, sebagai ranting dari sang pokok anggur, kita diharapkan untuk berbuah banyak. Tentu saja Tuhan tidak berharap buah yang kita hasilkan adalah buah yang kecut, yang masam, atau buah yang bijinya besar tetapi dagingnya tipis. Menurut Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, ada dua jenis buah, yakni buah daging dan buah roh. Yang mesti kita hasilkan adalah buah roh, bukan buah daging. Buah daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perpecahan, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Sedangkan buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan yang terutama adalah kasih, karena dari kasih akan dihasilkan buah-buah lainnya. Memang tidak mudah menjadi ranting yang dapat menghasilkan banyak buah roh, tetapi akan menjadi lebih mudah setelah menyadari kalau itulah yang dikehendaki oleh Allah Bapa kita. Kita lebih mudah mengerjakan sesuatu yang tidak kita sukai atau yang sulit jika itu kita kerjakan bagi orang yang kita kasihi. Sesungguhnya tugas kita adalah berbunga saja, sebanyak-banyaknya. Biarlah batang pokok yang terus-menerus mensuplai makanan agar bunga menjadi buah setelah serbuk sarinya hinggap di putiknya. Atau setidaknya, jika masih belum sanggup menghasilkan buah-buah roh, janganlah menghasilkan buah-buah daging. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 28 April 2024. Terima kasih untuk Bernadette Esther dan Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.